Hai adik-adik, yuk kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Hai Kak Clara. Hai Kak Kristi. Hai Sobat Star Kids. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau salam Star Kids dulu yuk. Salam Star Kids. Aku, kamu bersukacita. Adik-adik, Sobat Star Kids di rumah, pastinya ada papa dan mama atau mungkin ada kakak adiknya. Yuk, ajak mereka semua untuk salam Star Kids. Kita ulang lagi ya. Salam Star Kids. Aku, kamu bersukacita. Oke, hari ini senang banget kami berdua, Kak Clara dan Kak Christine, bisa memimpin di dalam ibadah online ala Star Kids Ministry. Nah, adik-adik, sebelum ibadahnya dimulai, adik-adik siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya, diambil dulu supaya nanti tidak terlambat dengerin firman-Nya. Oke? Ya, diambil dulu. Dan kita sebelum mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Boleh ikuti Kak Christine berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, kami anak-anak Star Kids boleh beribadah secara online. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, kita mau sama-sama bersukacita dan juga menari buat Tuhan. Adik-adik, ayo ikut menari ya. Sama-sama dengan Kak Christine dan juga Kak Clara. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ada di dalam rumahku. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita mau nyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lebih semangat lagi yuk. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy, happy happy home. Kak Clara senang gak hari ini? Senang dong. Pastinya Sobat Star Kids di rumah juga senang dan berbahagia seperti kami di sini. Oke, boleh kasih senyuman dong yang manis? Iya. Adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, aku tahu, aku siap dan melakukan. Come on. Ikuti gerakan kami ya. Ayo semuanya bersemangat memuji Tuhan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Adik-adik mungkin bingung ya dengan gerakannya. Kita boleh pelan-pelan dulu ya. Oke, pastikan handphonenya ditinggal dulu. Maksudnya bermain gamenya ditinggal dulu. Terus juga, ayo bangkit berdiri. Ayo berbangkit berdiri.
berdiri, kita mau ikuti pujian ini bersama-sama ya. Oke, kita belajar dengan pelan-pelan ya. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Lebih lagi yuk. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Pastinya bisa lebih cepat lagi ya bernyanyi lagu ini. Yuk. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Sekali lagi ya, lebih semangat. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Yeay! Adik-adik pastinya siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Oke? Setuju? Angkat jempolnya dong. Iya. Oke, sebelum kita mau dengerin firman, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, terlebih telinga jasmani dan rohani kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Kak Clara yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Bahkan juga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami diberi hikmat untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, jangan ada yang duduk dulu ya. Semuanya tetap berdiri. Kita melakukan gerakan. Ada yang ingat gak gerakannya? Ku dengar firman Tuhan, ku tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah, senggol yang salah, tendang jauh-jauh, gol. Kita ulang lagi ya. Ada yang di depan harus ikuti juga. Yuk, waktu kita ngomong sama-sama. gol harus Lompat yang tinggi. Oke. 1, 2, 3. Ku dengar firman Tuhan, ku tanam dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah, senggol yang salah, tendang jauh-jauh, gol. Nah, udah siap dengar cerita kita kan hari ini? Kalau kami sih siap. Bener siap. Ada siap juga kan? Pastinya siap kan? Harus siap, karena ceritanya ini seru banget loh Kak. Wow. Nah, judulnya hari ini itu adalah Aku Anak yang Rendah Hati. Aku anak yang rendah hati. Nah, ada di rumah ikutin ya juga ya. Aku anak yang rendah hati. Nah, adik-adik tau gak kata rendah hati? Kakak tau gak rendah hati itu apa? Rendah hati itu gak sombong ya? Nah, iya. Adik-adik tahu lagi gak? Kalau ada yang belum tahu apa itu rendah hati, kita dengarkan cerita kita pada hari ini. Oke. Saat ini kakak mau cerita. Pada suatu hari ada seorang pembaptis. Seorang pembaptis? Tahu gak siapa? Salah satu imam yang membaptis. Dia terkenal loh karena dia membaptis juru selamat kita. Wow. Aduh, siapa itu namanya Kak? Ayo. Huruf depannya Y. Y. Belakangnya Kak, belakangnya Kak. Belakangnya S. S. Berapa huruf Kak? Berapa huruf Kak? 7. 7. Yohanes Pembaptis namanya. Nah, pada suatu hari itu Yohanes Pembaptis waktu itu setelah dia membaptis Tuhan Yesus, muridnya Yohanes itu kan banyak. Muridnya banyak. Banyak pengikutnya tuh banyak banget Yohanes Pembaptis itu. Nggak kalah waktu itu sama murid-muridnya sama pengikutnya Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi pada suatu hari itu tiba-tiba itu ya pengikut Yohanes Pembaptis itu berkurang. Kok
Bisa kak, kan dengerin dulu kak ya. Kan dengerin dulu. Nah, waktu itu karena pengikutnya berkurang, ada lagi pengikut Yohanes Pembaptis yang merasa dia tuh kayak resah. Aduh, kok pengikut Yohanes Pembaptis berkurang sih? Sebel aku gitu. Ada yang jengkel ya kak? Iya, Marah ada ya? jengkel itu kecewa waktu itu. Sedangkan waktu itu pengikut Yesus semakin banyak. Wah, makin banyak Wah, Kak, makin waktu seru itu. nih ceritanya kalau kayak gini. Makin banyak waktu itu. Karena waktu itu kan sebenarnya yang dilakukan Yohanes Pembaptis dengan Yesus, kata pengikutnya Yohanes itu sama-sama membaptis waktu itu. Jadi itu yang membuat para pengikut Yohanes itu dia tuh kayak merasa iri gitu loh adik-adik. Dia tuh kecewa, kayak dia tuh kesel gitu. Kan sama-sama membaptis, kenapa pengikutnya banyakan Yesus daripada Yohanes Pembaptis? Kayak gitu Kak. Terus akhirnya karena waktu itu dia didesak Yohanes Pembaptis, kayak misalnya dia tuh disuruh melakukan sesuatu gitu kan. Gimana ini pengikut Yesus kok lebih banyak, apa kamu nggak marah, kamu nggak kecewa? Nih kakak tanya dulu ya Kak Christine, kalau misalnya Kak Christine tuh punya jadi Yohanes Pembaptis, marah nggak? Ya sih, Kesel ya? kan jadinya teman-temannya berkurang. Hilang Kak. ya satu-satu. Adik-adik gimana, sebel juga nggak? Nah, ini nih yang seru. Yang seru tuh kayak gini. Waktu itu Yohanes Pembaptis menjawab bahwa dia tidak kecewa. Wah, hebat Dia banget tidak ya. iri. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu karena Tuhan yang memilih Yohanes Pembaptis. Tuhan yang memilih Yohanes Pembaptis, dia adalah utusan dari Tuhan, dan dia mau supaya pengikutnya itu bukan mengagungkan, bukan memuji Yohanes Pembaptis. Memang tujuannya itu supaya orang-orang boleh mengenal Yesus Kak. Wow. Ayo Keren banget ya si Yohanes ini. buka Alkitabnya yuk. Kita mau baca di Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 3 ayat 27. Sudah ketemu sudah semua? dapat. Ya ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sekali lagi ya, baca ya yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Amin. Itu adik-adik, katanya tuh tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, karena Tuhan Yesus itu dari surga adik-adik. Nah, jadinya tuh apa? Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, Yohanes tidak akan marah. Karena Tuhan Yesus sudah dari surga, dia tahu orang yang harus disembah itu adalah waktu itu tuh Yesus, waktu itu yang harus disembah, bukannya Yohanes Pembaptis Kak. Itu terus muridnya, pengikut-pengikutnya Yohanes kira-kira tetap kesal atau enggak Kak? Mungkin tetap salah. Pengikutnya Yohanes akhirnya mereka bersuka cita, mereka memahami, mereka mengerti waktu itu Kak, dan mereka menerima, dan mereka tahu bahwa semuanya itu memang salah sama ini yang dipikirkan oleh pengikut-pengikut Yohanes, bahwa mereka tuh nggak boleh kecewa, mereka tuh nggak boleh iri sebenarnya Kak. Berarti Kak Christine dan Sobat Starkids, bahkan juga Kak Clara nggak boleh iri ya. Tuh, nah itu yang diartikan dengan rendah hati. Jadi nggak boleh kecewa, nggak boleh iri, nggak boleh marah-marah. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah. Nah, ini ada cerita lagi loh Kak yang lebih seru. Oke. Nah, Kak Christine, Kakak mau nanya deh. Kakak itu suka nggak sih jadi yang nomor 1? Kalau juara 1 jadi yang nomor 1 pasti suka lah Kak. Apa-apa harus nomor 1 loh ini Kak. Seneng nggak Kak gitu? Atau boleh nggak masalah nggak nomor 1? Atau Kakak apapun yang dilakukan harus nomor 1? Misal nih ya Kak ya, kalau aku punya mainan yang bagus, aku mau harus yang nomor 1 sebelum teman-temanku punya. Wah, hampir sama kayak seorang yang mau Kakak ceritakan ini. Ada seorang anak, namanya nih Monik. Ayo, ada nggak yang namanya Monik sekarang? Monika gitu ya Kak ya? Monika gitu ya, jangan-jangan ya. Nah, pada suatu pagi
mamanya Monik ini biasa bangunin Monik. Monik bangun, selamat pagi sayang, kayak gitu. Manis banget ya kak ya, selamat pagi sayang. Kakak kalau dibangunin gitu nggak kak? Kayaknya enggak deh ya. Sahabat kak, kita sama. Nah, waktu itu Monik terus dia bangun. Dia langsung bergegas ke kamar mandi. Jeng jeng, depan kamar mandi ternyata sudah mengantri kakaknya yang mau masuk. Monik mau ngantri nggak? Kalau dia mau yang jadi nomor 1 pasti dia nggak mau ngantri. Betul. Kakaknya didorong. Kok gitu dia didorong kakaknya waktu itu? Pokoknya Monik harus nomor 1. Dia nggak mau kalah dari yang lain. Karena di pikirannya dia, aku harus nomor 1. Yang lain pasti mau ngalah sama aku. Aku kan masih kecil. Gitu kak. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Nih kakak kasih tahu. Nomor 1 itu adalah berkat dari Tuhan. Itu. Jadi kita nggak boleh yang namanya itu apa-apa tuh harus selalu nomor 1-nya tuh salah, kayak tadi sampai didorong kakaknya itu salah adik-adik. Baik ya berarti ya kak ya. Ayo kita mau sama-sama katakan nomor 1 itu berkat dari Tuhan. Nomor 1 berkat dari Tuhan. Nah, bukan cuma itu aja. Kalau misalnya Monik dia nggak jadi nomor 1, dia bakal marah-marah. Anak Tuhan tadi kakak bilang nggak boleh marah-marah. Anak Tuhan nggak boleh marah. Nah, nih kakak lanjut lagi. Abis itu dia tuh ada lomba kak. Dia tuh ikut lomba cari telur. Tahu nggak kira-kira kalau lomba cari telur itu acara apa? Kita memperingati apa? Bener, Paskah adik-adik. Nah waktu itu tuh memperingati hari Paskah. Jadi kakak pembina, bunda-bunda itu ngasih tahu adik-adik, ayo anak-anak boleh cari telur, tapi 2 aja ya. 1 orang 2 ya, 2 telur, nggak boleh lebih biar semuanya dapet. Terus akhirnya waktu itu, nah dia tuh nyari kak, ternyata dia tuh nggak dapet kak. Kakak tahu nggak kenapa dia nggak dapet? Kenapa ya kak? Karena waktu itu kakak-kakak yang lain itu lebih besar daripada dia. Dan ternyata pikiran Monik itu sama seperti kakak-kakak yang nyari. Jadi pikirannya Monik, aku mau dapetin semua telur, biar aku dapat nomor 1. Ternyata kak, dia nggak dapet apa-apa karena dia kalah. Sebab kakak-kakak yang besar pemikirannya sama juga kak, Nggak mau kalah juga ya. Diambil semuanya itu semua telur. Akhirnya Monik tuh sedih kak, dia tuh nangis kak karena nggak ada ngasih dia telur. Dia diem aja, dia nangis waktu itu. Dia nangis sedih banget karena dia nggak dapet apa-apa. Biasanya dia nomor 1, tapi sekarang dia nggak dapet apa-apa. Sedih nggak kak? Nah akhirnya adik-adik waktu dia duduk sendiri, nah ini yang seru nih lagi. Ada 1 orang temennya itu yang sering dia ajak main puzzle gitu. Jadi dia mendatangi Monik, namanya Inci. Nah nama anak itu Inci. Akhirnya dia duduk di sebelahnya Monik. Akhirnya dia ambil dari kantongnya. Tau nggak apa yang diambil kak? Apa ya? Telur. Baik banget ya. temannya. Dikasih lah itu 1 ke Monik. Padahal Inci itu cuma dapat 2 telur loh adik-adik. Tapi dia mau berbagi supaya Monik tidak bersedih pada waktu itu. Dia mau menghibur Monik pada waktu itu supaya Monik tuh nggak bersedih. Tapi Monik masih sedih nggak sih kak? Kira-kira Harusnya sedih? enggak, karena udah dapet telur. Nah, betul. Monik nggak sedih tau kak. Dia tuh memang nangis, tapi nangisnya tuh karena bahagia. Ternyata masih ada teman yang peduli sama dia, masih ada yang sayang sama dia, masih ada yang baik sama dia. Padahal selama ini kalau dibilang mungkin Monik jahil ya sama teman-temannya, karena kan Monik selalu pengen jadi yang nomor 1. Jadi kalau ada temennya yang kira-kira duluan, pasti dia bisa kesel marah-marah gitu. Tapi temannya Inci ini dia tuh tetap mau berbagi loh waktu itu. Akhirnya si Monik itu berdoa. Dia bilang kayak gini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik karena Tuhan Yesus memberikan aku hadiah yang terbaik. Karena aku tahu Tuhan, teman yang terbaik itu adalah datangnya dari Tuhan Yesus. Kayak gitu adik-adik. Teman terbaik itu adalah berkat dari Tuhan. Tuh banget. Jadi adik-adik, teman yang baik itu adalah memiliki sikap yang rendah hati. Terus dia mengasihi juga kak ya. Dia memiliki kasih. Dia mau selalu berbagi. Terus apa lagi kak ya? Gak iri hati. Itu yang penting. Gak iri hati. Karena kalau anak yang rendah hati itu, dia tidak memiliki sikap yang iri hati kak. Dan dia tidak mudah kecewa. Itu yang paling penting. Adik-adik jangan mudah kecewa ya. Nah ada lagi gak kak? Jadi aja. Nah yuk, saat ini kita berdoa Kita yuk. Kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan.
Tuhan Engkau sangat baik Tuhan Yesus, dan Engkau sungguh-sungguh baik Bapa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan saat ini Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan sikap rendah hati Bapa. Biarkanlah kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki kasih juga Tuhan Yesus. Kami mau berbagi Tuhan, kami tidak mau Tuhan menjadi anak yang iri hati dan mudah kecewa Tuhan Yesus. Engkau yang membentuk hati adik-adik Tuhan, Engkau yang menjaga hidup adik-adik juga Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan masa depan adik-adik Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka adalah masa depan yang cerah Tuhan Yesus, masa depan yang penuh harapan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus dalam sekolahnya juga Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus pada saat corona seperti ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau terus memberikan kepintaran, hikmat, kecerdasan Tuhan Yesus kepada adik-adik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga Tuhan yang menjaga orang tua adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Apapun Tuhan yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang buat segala sesuatunya berhasil Bapa. Sebab Tuhan, Engkau ada kekuatan bagi kami Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak, gak kerasa kan kita sudah harus berpisah Kak. Tapi pastinya adik-adik di rumah tetap rendah hati, Ya. jaga hati ya. Harus jaga hati, jaga kesehatan. Betul. Juga semangat terus belajarnya, walaupun belajarnya harus online ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa senantiasa. Oke ya Kak, kita pamit dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya dengan kakak pembina, bahkan juga ada sesuatu yang berbeda loh. Jangan sampai kelewatan ya dengan ibadah Star Kids yang minggu depan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, follow juga ya YouTube, Instagram, dan Facebook GKSI House of Blessing. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.